Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini kita dapat bersama hadir di sini ya. Jadi baru bisa sore ini kita bisa kumpul ya. Berarti kami selaku warga kampung itu mudah-mudahan narasi yang lain ya. Sore ini kita bisa kumpul di Pasir ya. Kita sama-sama mendengar. Saya pribadi juga kemarin sudah kepanjang sekali di rumah soal Pasir. Jadi saya sendiri sudah jenuh beberapa waktu yang lalu yang dengan adanya permintaan Banjum tentang Tuhan yang ada bersama saudara. Kemarin saya sudah bicara sepanjang, tetapi ya namanya itu hak pribadinya Banjum ya. Saya hanya bisa menyampaikan, menengahi. Lepas ini bahwa ya kita sudah tahu lah ya soal itu bahasa apa kan ya. Ya. Artinya di sini ada tanah yang itu memang harapannya ataupun punya sifat sambali ya. Ya. Kampung dan doain ya semoga tenang di sana Bu, ya. Amin. Di lapangan sebelumnya Amin. memang belum lama tahun ya. Ini ada sedikit ya, jadi sesuatu yang belum jelas, saya juga belum tahu ya bagaimana, tetapi yang saya pelajari bahwa ini adalah harta peninggalannya Pak Semuri yang secara otomatis adalah sebagai penerusnya itu istri dan anak-anak kandung pada Pak Semuri ya. Kita bersepakat ya itu ya. Makanya saya minta juga dengan Pak Basir, artinya kan ini dengan badannya Pak Samuri, tidak segala pihak-pihak di luar pada Pak Samuri saya minta jangan ikut campur ya, karena ini sejatinya adalah waris ya, waris itu jelas ya, dalam sejarah. Ini mungkin untuk hal ini pertama ini sama-sama dulu biar sama-sama mendengar ya. Ini artinya saya anggap ini setengahnya resmi lah ya dari kampung, dari Banjum apa harapan keinginannya, mungkin biar lebih jelas lagi ya, kita bisa bahasnya bareng-bareng. Mbak, apa yang kira-kira mau disampaikan Banjum masalah kita kumpul sore hari ini itu Mbak. Saya langsung aja sama Banjum ini, namanya orang sudah senior ini biasanya kan ngomongnya Jawa kan, saya ngomong Jawa nggak bisa, makanya sama Mbah itu yang bisa. Masih Boleh cerita apa nih, Mbak? iya. Hak milik kula. Niku riyen terakhir kula tumbas niku dereng rapi malih. Dereng rapi malih kula pun tumbas. Nggih kalih bojo kula ngrayo bojone. Saniki ajeng kula jaluk ngrayo mbiyen lagu kamelan. Aku kudu tenang. Tapi biyen durung rapi mbok noneh. Pokoknya saiki yo kudu nang neh. Intinya itu ya Mbak ya. Jadi Lah sile nyambet gawe saiki karo ler bojo keri yo ben pinggir bojo keri. Lah sing nyambet gawe karo aku yo kudu aku sing duwe. Terakhir kudu tenan biyen. Bisa terima kasih Pak. ya paham, Bahasannya, paham. Saya ngerti kalau bahasa. Walaupun nggak bisa bahasa Ngomongnya Jawa, bingung tapi kan saya. paham Pak ya. Paham. Lah dhisik anggere anu ketekok nyampak. Gimana? Iya, betul hanya pernah cuma. Paham. Ya jadi Leci mau ada tiap kulit dia no tujuh kan jadi Balastri ini Banjum ini intinya
dia dulu beli tanah ketika almarhum belum nikah lagi, ya. Iya. Jadi itu menurut Mbah Jem itu haknya dia ada kesusahan karena yang waktu itu masih hidup lagi gitu ya. Sekarang Mbah Jem ini menurutnya bahwa tanah itu belinya ketika masih belum menikah lagi. Nah, sekarang pengen diminta. Nah, saya juga ya biar jelas juga informasi lah ya dari Mbak Ibu ya, Mbak Fitri ya, ini kan mungkin ceritanya seperti apa dulu, karena yang saya dengar ya tanah almarhum itu bukan hanya itu yang saya dengar dulu ya, waktu sama dengan Mbak Jem saya dengar. Nah, biar lebih jelas juga saya juga biar lebih jelas Bu ceritanya itu, artinya mungkin ada tanah-tanah ataupun aset lain punya almarhum ya yang dulu masing-masing sama beliau ini, tapi sekarang juga entah mana gitu. Nah, mungkin bisa lebih jelas gitu. Nggak apa cerita. Tanahnya. Iya. Kalau tanah ini Pak juga. Maksudnya kan yang dituju yang di sana. Nah, iya. Ya, Iya. kalau kita bahas semua mau maaf nih ya, ya Mbah Sum juga harus cerita ya. Setelah sama Mbah Sum dari kebun semuanya. Ya, itu Sebenarnya kan itu. Ya, maksudnya kan tanahnya kita ya, di sana. Secara hukum nggak ngono nih. Bukan, maksudnya kan ceritanya biar jelas Ya. gitu loh, bukan mau main bukan. Mau mana ya nggak jadi. Loh. Karena kan gini loh, ya ceritanya macam ke saya ya. Ya. Mbak Jem cerita waktu saya sama beliau. Mbak Jem ini dia duduk di L, Pak Samuri itu di tengah di depan. Dipanggil Pak Samuri kan, Pak Samuri ngomong lah, saya ini mau nikah lagi, kasarnya ngomong. Ya. Nikah. Karena mau punya anak alasannya. Nah, Mbak Jem yang awal penting harta ditinggalin, kan gitu. Nah, setahu saya hartanya itu bukan hanya yang tanah itu, sebagian dikasih di sesana satu. Kalau saya pribadi membaca, artinya walaupun istilahnya kita ini perlu hidup toh, perlu hidup, modal untuk hidup. Nah mungkin sisa itulah untuk modal hidup ya, sehingga dikembangkan lah, itu namanya untuk hidup, berkembang sampai sekarang. Nah, kira-kira gitu. Artinya kan tanah ini kan masa iya semuanya mau diambil, kira-kira gitu. Nah sama Samuri ini kan punya anak, kira-kira gitu. Nah kalau mau semuanya dulu kumpulin, yang dulu yang beliau berdua, yang adil itu kumpulin dulu semua. Menurut saya nih kan gitu, kumpulin dulu semua, pagi kalau mau dibagi kan gitu, ke anak kan gitu, bukan hanya baca yang satu, kira-kira gitu. Kalau mau adil, nah, makanya saya mau tahu dulu. Waktu dengan Mbah Jem jangan juga cerita hanya itu, nggak adil juga. Mana yang lain yang ketika masih bersama, Ya. gitu loh, biar adil kita kan kira-kira gitu. Nah, itu yang saya maksud. Tapi maaf Pak, itu kan sebelum nikah itu belum jadi bapaknya si Fitri sama Ibu. Kira-kira kayak mana Pak? Kalau jatuh kepada Ibu Sum ya, keluarga Ibu Sum, terus Ibu Sum ini nggak dikasih sama sekali setelah nikah sama Ibu Sum itu kayak mana? Sedangkan itu hak yang beli sama. Iya, itu dengar gak penjelasan tadi? Ada nggak harta selain itu ketika ini dengan Pak Samuri, saya tanya. Kebuka, coba ada nggak? Ya ada. Nah, ya sebelum itu, nikah. ya iya kan itu sama sebelum nikah. Kok nggak di itu juga? Ibaratnya kue ini sama Samuri itu di sisa segini karena dia mau hidup. Iya betul Pak. Mau Betul, hidup. Saya pun sama mau hidup gitu loh. Kecuali harta satu-satunya. Oke lah kan. Tapi kalau ini harta segini, disisain segini, yang ini budget sisa untuk modal hidup. Yo, ada mau hidup. Orang hidup Pak, artinya mengelola aset yang ada. Saya juga belum tentu Pak. Punya tanah, saya urus berhasil, belum tentu. Bisa aja ada harta saya malah saya jual. Malah nggak jadi seperti sekarang. Bisa terjadi gitu loh kan. Nah inilah kegigihan karena tadi itu pengen hidup, pengen punya keturunan, artinya kan memikirkan untuk keturunannya beliau gitu loh, sehingga dari sedikit yang ada sisa dari ini segede ini diurus
diurus, dihidupin, ditanemin gitu. Dari sinilah berkembang ke yang lain, kan gitu. Kalau semuanya ini masih yang betul, artinya kan semua ini yang bareng-barang gitu loh. Wah, ini kan enggak. Artinya Mas semua ini kan punya hak terhadap semua ini. Nah ini kan mungkin hanya separohnya aja yang disisanya karena dia mau hidup. Kira-kira gitu. Terbukanya di situ maksud saya. Kira-kira janjinya Pak Samri apa nggak bisa dipegang? Ya tanya dia kalau marhum. Iya. Gitu. Mau dikasihkan semua, yang penting diizinin nikah lagi. Nek soal sanjang menyanjak ngomong-ngomong ya Pak, kados Mbok Cum nggih nate pernah ngomong sama saya untuk semua itu disuratkan atas nama saya atau adik saya. Kalau soal omongan niku jenengan Mbok Ora omong aku. Mbok sumpah nggih. Wong bapakmu isih kok aku ngomong. Nggih, jenengan sanjak nggih memang saksi niku kan mboten wonten. Tapi mboten, kula mboten gawe-gawe. Ini loh Mbak, orang tua saya Oke. punya anak. Wajar atas saya itu untuk anak. Wajar loh. Mau saya buatnya untuk anak karena saya itu tua mati. Keyakinan hidup itu kan seperti itu gitu. Jadi satu kewajaran gitu. Kalau ngomong Pak, maaf, pun menjaluk lah ilmu. Bisa hubungi rapi. Dulu selain dengan itu ada nggak Mbak tanah waktu Mbak sama Samuri hidup itu beli selain tanah itu? Seingat Mbak, ada nggak yang mungkin sudah dijual atau masih digarap sampai sekarang? Berkelir kita. Ada nggak? Masa iya cuma itu? Sementara janjinya silakan kawin yang penting sisa dikasih hartanya. Ya kan itu cerita awalnya. Cerita lain. Ada nggak? Berkelir. Jadi enak gitu loh. Ya yang lain maksud saya. Iya, saat Pak Samur itu semua beli tanah sama Mbak itu segini. Ya itu tadi Mbak, saya aja tanah segini ini bisa habis Mas saya. Tapi kalau orang lain mungkin tanah segini bisa berkembang, Berkembang. bisa jadi segini. Kira-kira. Ditanduri aku ora diomongi, moro-moro ditanduri tak tekokne gampang. Selain itu ada nggak tanahnya dulu? Mbak sama almarhum ini yang beli selain itu ada nggak? Ya enek to saiki iki ya enek. Nah, itu saya bilang kan, artinya kan masa sih ya mau semua. Tapi sing keleku Ini kan ada ahli wong waris. rapi karo sing keri. Oh iya. Aku ki Iya. wis tuku wis duwe. Iya, gini loh Mbak, saya dengan istri saya nggak bisa saya beli semua untuk istri walaupun saya nggak ada anak, ya kan? Artinya biar adil, saya dan istri saya nggak punya anak nih, istri saya nggak punya anak, ya bagi dua, dia mau hidup, saya mau hidup, dengan modal yang ada ini, tinggal gimana kegigihan ngurus yang ada ini, apakah hilang atau dia Ditanduri. Ngembang, kan gitu. Diomongi ora Nah ya inilah yang saya maksud ya, biar kamu juga tahu artinya kan keadilan itu sebenarnya jangan yang punya hak tetapi nggak bisa saling gitu loh, ini nggak bisa. Pokoke yo ladangku kuwi. Selain itu kata makan banyak kan ada. Oleh ya tak jaluk kae ingang lek. Di balik gua yang sama-sama hidup ya orang dua sama-sama beli, masa iya saya sama istri saya beli segini, saya pisah, masa iya mau kasih semua? Ya saya punya hak punya beli, saya punya hak kan gitu, nah yang adil bagi dua. Kira-kira gitu. Makanya ada nggak selain itu? Itu pandangannya seperti itu. Kok ladang kudu tak jaluk. Lah ku kangelan lagu terposo yen koyo mbok. Ya dari itu Pak Sri, ya artinya ada tanah itu jangan hanya sisa yang lainnya nggak dibahas, ya nggak bisa kok ngakunya beli ketika berumah tangga. Apa cuma itu? Jawab. Yang pasti bagi dua. Ora ikhlas. Yang ketiga bareng-bareng. sampai ora. Itulah harus terus gini. Jangan mau menang sendiri, sana menang sendiri ya nggak bisa juga. Nah itu. Bahkan mungkin harus segini ya lebih besar yang ini. Kira-kira gitu. Bisa sini ini dia sesini. Ya, yang lain nggak ada yang mau ngomong, yang walaupun tahu saksi juga bingung. Kayak gini. Pokoknya mak sing le nyambut gawe karo mbokno yo sepono ben. Iya, selain itu ada nggak dulu beli? Jawab dulu, baru saya bisa keterusan. Kalau nggak mandek kita. Siapa? Jangan hanya bilang saksi yang ini, saksi yang lain siapa? Ngomong kalau ada yang lain. Maksudnya sih, mbok itu ku karo paring ndi wae. Lah yo kuwi to karo
Sing liyane. Karo anu iki sing tinggone omah. Oh, yang tembatin basum. Kuwi Terus? omahe Nila. Omahe Nila, Mbok. Nila juga. Nila. Ya masa ngomong itu loh, Ngomong. jangan hanya Sama kembarang orang. Iya toh. Iya. Omahe Nila. Terus ditinggal main basum. Terus sama Bang Selim. Nanti iki sesine doan. Ya, maksudnya cerita dulu. Maksudnya cerita. Sawit-sawit, Mbok. Rapi karo Pak Ari itu kan Pak D Yono juga ngerti. Lho, lah ya maksudnya cerita sing ndi. Lah yo sebelah. Sing dimaksud Pak Lurah kan. Ya kuwi sing tinggone omah si Sungku ya lemahku. Nanti. Semuanya Nila. Gone Nila kuwi ya lek nyambut gawe karo Pak Pri. Terus yang di sana, terus Sawit. selain itu ada lagi. Sawit di mana lagi? Sawit yang Mbah Mukmin, separuh guys, yang separuh udah Sawit. aku lihat suku. Nah terus, terus sekarang oke lah kalau yang rumah Mbak ini oke lah, sama-sama ditunggu toh. Ya. Ini untuk istri, ya kan? Ya. Kalau omah sampean. Nah, yang di Nila sama yang tadi sawit tadi. Tapi aku urusanan. Sawit yang itu tadi, sawit yang apa? Mana Mana tadi yang udah sama Mbak Sri? Mbah Mukmin itu. Mbak Mukmin. Ya. Nah sekarang Seberang kali. siapa yang garap itu? Ya, Mbak. Nila, Ya, Nila. Masih. yang megang. Masih. Masih. Kan jelas gitu loh. Jangan nutuhan dikit. Adil tuh jangan kita nggak bisa nggak adil. Kalau nggak adil saya juga keras nggak bisa adil saya juga. Itu loh. Coba. Ahli waris ini bisa nuntut itu juga. Secara hukum ya, Pak. Secara Kayak hukum gitu. anak Pak Samur itu ada hak Yang walaupun tinggal yang di sini semua yang masuk rumah kamu sawit itu ini ahli waris. saya ahli waris. Bagian ini enggak. Secara hukum, Pak ya. Iya iya. Kan gitu. Namanya orang cari rezeki saya itu sebenarnya untuk anak. Kalau untuk kayak saya untuk apa lagi kan gitu. Mikirin. Nah, itu saya maksud dari sini aja kamu udah tergambar artinya tanah itu segini, di sini segini. Itu. Karena saya juga nggak mau dipusingin gitu loh. Jadi kalau kamu berpikir kita nggak perlu ribut, karena saya nggak enak lihat. Masa kayak gini sampai gini saling nggak seenakan. Coba pikir dari awal terhadap aku saya kan enak, awal tetap sama-sama legowo toh, tetap enak. Kan gitu, udah kayak gini kan namanya teguran pasti ada walaupun sedikit. Itulah makanya harta itu ya memang tinggal kita berpikir jangan sampai pecah belah. Pikir ulang apa sih? Jangan kita nutuhan kita tapi yang sama kita ada sama kita juga kita diam. Kan pikir itu yang saya maksud. Jadi keluarga besarnya tetap utuh. Udah legowo, kasihan almarhum kok dia masih hidup gak ada ribu-ribu kayak gini. Sedih lah, doangnya anaknya. Kalau kamu bukan anak, aku udah tua. Ya anak yang kasihan gitu. Karena saya juga punya anak, rasa gitu loh. Kalau saya masih hidup, wah saya babat semua kira-kira. Ini kan kasihan saya semua. Oh gitu, ngapa nggak saya masih hidup? Nah, ya, artinya kayak gini apa? Kapan apa orang kembali pas isi tahu kapan ngadang gue apa ora? Tahu tekon ping 3 wae gampangku ngono ae. Artinya ya yang saya baca terhadap apa yang sudah dilangkah Samuri ini termasuk saya bilang sudah hadir. Artinya sudah dibagi. Gitu loh. Pokoknya ladangku kudu tak jaluk. Nah, ya ini kita susah. Kalau mau saklek saya juga bisa saklek. Kita namanya kan Aku enggak ikhlas, aku enggak lilo lek aku lek kok kangelan yen kaya ngono terus ora mangan. Aku lek nyambut pamane lek nyambut gawe Pak Ari karo Mbokno. Ya wis kono-kono aku lah. mungkin terhadap ibu, anak-anak almarhum, terhadap tanah yang ada selain itu mungkin kita sudah ikhlas. Sudah ikhlas, Pak. Gitu. Kalau saya memang tahu, Pak. Nah, kan gitu. Hmm. Maksud kok inilah sama-sama kita berpikir, Ikhlas. hak kita orang itu. Coba berpikir jernih maksud saya. Kasihan kamu keluarga besar, mau kayak gini gitu loh. Kalau saya ya, Pak, kalau misal Mbok Jem punya harta dulu sebelum sama bapak saya ikhlas, Pak. Saya nggak minta, saya nggak nuntut, saya nggak apa. Walaupun saya sebenarnya ada hak di Ya, situ. karena itulah Tapi kamu saya sayang legowo. sama anak ayah Ya, kamu, saya kan? nggak mau ada ribut-ribut. Ya, Sebenarnya saya nggak mau. Ya, itu Walaupun bentuk saya kasih tahu sayang rumah kamu Nila sama juga, bapak, ya itu, ya, kan gitu. rumah Nila juga termasuk
itu keringat bapak saya ikhlas Pak. Saya nggak pernah saya tanya apapun, saya nggak pernah. Nah, Tapi begitu saya didatangin kayak gini kan saya terus iya. pengen tahu juga Pak, yang mana-mana sih sama bapak saya. Tapi saya nggak ada Pak niat sedikit Ya. pun saya mau minta, walaupun secara hukum saya itu ada hak di situ. Saya nggak pernah mau ditempatin Mila ya monggo. Belum nggak apa-apa. Jadi bapak kamu. Iya, tapi kan bapak kula nggak ada hak le Iya, secara Pak. hukum. Saya Saya- jadi bapakmu, nek jadi bapakmu ki sakwise rapi karo. Nggih, tapi secara hukum, Jelas. pandangan secara Bapaknya hukum. punya istri, punya harta, punya anak. Bapak mati, lari ke istri nih. Istri nggak ada, lari ke anak kandung. Anak kandung, Nah, saya juga anak kandung ibu. Ya kan Iya. bukan anak Samuri. bukan anak Pak Samuri. Nah, yang beli kan Samuri dengan macam. Kan gitu. Kok piye to kok ngene iki? Nggih lho Mbok, anak kandunge lho Mbok, sing anu ki Mbok. Anak kandung le nyambet kae ro Mbok enom to. Ya itu Mbak. Kita nggak usah belakang. Iya yo. Mbak dulu ngerasa gimana ya sudah terus selama ini Mbak ini kuat menjalani sampai hari ini loh Mbak ini kuat gitu. Iya. Sayang Mbak kekuatan Mbak selama ini perjuangan artinya sendiri kejadiannya dulu sampai seperti ini Mbak kuat kok tiba di sudah usia begini kasihan saya. Pokoke oleh ya tak jaluk ora oleh ya tak jaluk kuwi mbiyen aku kangelan. Aku lek kelingan lek ku Orang Pak Budi jangan ukuran kita Pak Budi lurahnya masuk penjara gara-gara urusan yang enggak bukan haknya. Hati-hati berbalik itu semua nanti. Nah inilah kamu harus rem. Kalau berbalik orang tuh ya punya manusia ini sama. Kita ini sama, punya hati, punya nurani, punya benci, punya dongkol, punya kesel, Yeah. punya emosi, punya dendam, Yeah. punya nurani sama. Kita ini. Nah, ketika yang selalu pakai nurani ya kita coba gitu. Ya. Jadi jangan terus-terusan nanti nurani sama-sama hilang, ujungnya berbalik semua. Itu harus kita jaga. Sementara kita ini keluarga besar gitu. Jaga mau jangan gara-gara harta warisan itu jadi sebunuhan, ribut. Jangan. Yang Lu pikir jadi masing-masing. ibarat bertahun-tahun bapak saya itu menjaga untuk tetap rukun, tetap ini ketika bapak saya nggak ada terus berujung kayak gini kan saya juga sedih Pak. Ibarat bertahun-tahun kan bapak saya menjaga untuk tetap kita ini rukun, kita ini baik-baik aja. Terus berujung bapak saya nggak ada terus kayak gini kan saya juga kasihan Pak, menyayangkan bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan bapak saya ini menjaga supaya tetap utuh, keluarga ini nggak pecah, nggak bermusuhan. Ketika bapak saya nggak ada terus kayak gini kan sebagai anak juga kan saya Artinya mungkin di sini ada pihak-pihak yang mungkin berpikirannya mungkin pendek. Nah sekarang saya buka supaya panjang, pakai hati nurani. Jadi jangan lagi berlarut-larut. Udah, ini udah dibagi sama almarhum Adil, sudah. Kan gitu. Tinggal diurus apa enggak. Kalau nggak diurus ya pasti kejual. Kalau Iya. diurus ya pasti jadi. bertambah bertambah. dan lemah ya sih. Kan gitu. Tapi menuntut, Bukan ini nuntut yang sana kan manja. Iya, nggak Sementara udah lu bawa, kan timbul kau itu hilang nanti. Nah, maksud pakai hati nurani. Yang kamu orang ngerti maksud saya itu. Bilangin yang ngerti, jangan ikut yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti biarin aja orang nggak ngerti. Kita yang ngerti, nah kita jelasin. Jangan ikutan yang ngerti, berarti kita ikut bodoh ngerti, tapi kita ikut yang nggak ngerti. Pokoke ladang ki tetep tak jaluk. Mergo lek kok kangelan ya rame-rame biyen. Antek warung kuntek tak nggih arepe nggih supaya men nyantel men duwe. Oleh yo tak jaluk, ora oleh yo tak jaluk. Kur njaluk hak milikku dhewe aku ora njaluk kono-kono. Selain itu kan nggih wonten to Mbok tinggalane Pak Mbok. Roman Namung damel masih anu kowe tesih. omahmu, lemah ya lemahku. Nggih. Yang nggih ibarat Oh. kados apa omongnya Pak Sopyan niku lho Mbok atau Pak Samuru untuk biaya untuk hidup ngoten lho Mbok. Terus kula iki kula saestu Mbok mboten enten kok ati kae tuku karo bapakmu terus aku berpikiran arep minta ajeng nyuwun. Kula mboten belas Mbok arep mboten anu. Lah niku kula merasa kula nggadahi hak teng ngriku Mbok. Lek selain niku kula walaupun enten sing sanjang ada hak di sana kula mboten nuntut lho Mbok. Kula mboten nyuwun saestu. Karena masa depan kula kali adik kula niku tesih panjang.
Ngoten lho, makane kula mertahanke tanah niku karena kula mikiri masa depan kula kali adik kula. Amarah-amarah. Ngoten makane kula Nek aku ki ora lek kangelan kaya mbok ngono biyen yo ora. Lah wong lek kangelan mati-mati karo wae sampe entek tak Yang mental. terpendam selama Iya. ini. Ya saya maksud. Tapi ya itu ya artinya kayak orang udah lah. Kan udah jelas toh pengakuan langsung semua tahu toh. Artinya bukan hanya itulah. Waktu pengakuan dari awal ketika bareng-bareng masih ada. Yo karo Hanya udah kadung dibagi sudah. karo mbok nom yo Gitu. ngono ki dadi gak apa-apa. Sing lek kangelan ki yo ora oleh. Tetep tak jaluk. Oleh tak jaluk, ora oleh tak jaluk. Kuwi tek-tekku dhewe biyen aku kangelan ram. Aku kira njaluk sing le nyambut gawe karo mbok saiki. Wong duwe anak yo ben wae anake. Kalau semakin terbuka gini kan makin nggak enak gitu loh kemarin. Ke pojok. Nah, udah tua, Iya. kelakuan siapa? Kan gitu. Hati-hati kita Dadi melangkah aduhnya bertindak ya berucap dunia panas. hati-hati. Pikir lagi, pikir Ya ora lagi. ikhlas. Aku tetep ora ikhlas. Ora lilo. Bayan Ini Nek kalau malahnya masukannya malah saking jenengan. Kesalahan kayak masukan pripun kaitan problem iki. Nek kula mah sisi lain kuna memang riwayat juga mboten paham banget. ini udah timbul pengakuan langsung ya kan? Manila, Misalnya paham Pak Dina ngomong sing Sawit. bat ya sing mana lagi? Jadi Sesine yo enek Mungkin ada yang sudah dijual yang nggak tahu solusi itu juga. pendapatnya kaitannya. sing tukang beca ya bik sembarang kuwi. Tandur jagung, kowe yo melok pipa. Nggih. Tapi kan lek versi bapak kula nggih wonten le. Soale kan lek versi bapak kula niku disukani saking Pak Nuwun Kores. sewu niki ngeten. Nggih, Nggih. Iki dengan secara hukum Nggih. dikaitkan dengan secara pribadi maksudnya kekeluargaan ini kan pun nyimpang gitu. Nggih. Sing sita ngomong ini, sing sita ngomong ini, jadi gak gitu. Coro Al-Qur'an ini terjemahannya salah. Nggih. Jadi nggak bisa dipoin. Nggih. Jadi ini pada harus bohong hari ini. Nggih, nek jenengan Karena menurut jalur hukum memang benar hukum nggak bisa dilik-liku. Nggih. Nah tapi nek diantara secara kekeluargaan sesuai agama, sesuai aturan kekeluargaan, nah ikilah sing dimaksud ning ngumpul saat ini kan iso diatur secara agama, secara kekeluargaan, ojo secara hukum. Nggih. Tapi nek iki dikaitne secara hukum selesai lah sudah. Nggak bisa ngomong kabeh. Iya. Karena apa? Karena niki wau sebagai sepihak Mbah Jem ngeten, sepihak niki ngeten. Nah, Iya. artinya niku simpang siur, Nggih, nggak nyambung maksudnya. Jelas, Ini Pak. repot. Cara poinnya mboten enten. Nah, ini maaf Pak Lurah. Jadi ini saya sebagai apa ya? Bilang lah Wis tokoh lah taruhlah. Ya. Tadi sebagai tokoh. itu nggak ikut campur permasalahan ini. Cuman aku tahu atau menyaksikan bahwa tanah yang diperdebatkan ini memang kurang lebih ini 1 hektar. Nah ini memang aku tahu. Nah seterusnya atau selebihnya ya saya nggak tahu itu. Nggak ikut maksudnya Walura. Nah, cuman itu aja. Iya. Tapi kan dengar kan tadi pengakuannya? Iya. Bukan hanya itu toh? Iya. Ya udah. Ibaratnya udah dibagi nih. Nah, itu udah aku udah nggak bisa Kan ngomong. udah ngembangin masing-masing gitu. Nggak bisa ya. Betul itu. Nah, itu. Jadi maka aku bilang Pak Lurah ya. Jadi ini kalau secara hukum otomatis karena hukum itu pasti. Ya udah A bilang A, B bilang Ya B. iya, biar semua ada kesimpulan. Tapi loh. kalau secara agama atau secara kekeluargaan itulah yang aku minta maksudnya itu maksudnya. Iya. Tapi ini karena simpang siur terpecah belah kata-kata. Iya. Nah ini nggak bisa, nggak ada poin ini Pak. Ya makanya Nah, sekarang kalau Pak Sofian juga ini repot. ya repot sekarang kalau yang ngurus ini sekarang yang ahli warisnya. Ya ahli warisnya. Yang semua ini akhirnya diminta bagi. Ya repot lagi tuh. Ya repot Nah, ini lagi. sementara sekarang kan sudah lupa Allah semua. Nah itu. Ya kan kasihan sampai terjadi gini lah juga Nah. enak. Nah itulah yang siapa belakang layar ini yang pecah belah. Nanti saya telusuri. Saya ini nggak mau ikut pusing saya ini.
Terus udah tahu begini, timbang saya lebih tahu kamu orang. Kenapa masih ngomong sampai hari ini tetap jadi seperti ini? Malu lah dengan saya. Kamu orang kan nggak ada malu kayak gitu. Ya sekarang ini mohon maaf nih Pak Lurah ya. Jadi ini aku selaku keponakan dari Bapak Samuri, dari Mbok Jem, dari Mbok Sum. Itu aku ini sebagai keponakan dia. Ya jadi hal ini juga saat ini mungkin ini nggak ada titik dan poinnya. Tolong kepada Pak Lurah ataupun Bapak Kepala Dusun itu mendamaikan, menyelesaikan terhadap ibu-ibu saya ini, termasuk ini semua keluarga loh Pak. Iya. Iya. Kalau mau Dari- gini, Bang. Kalau mau Jadi tolong Pak Lurah, Iya. Ali Sufyan Yusuf, Iya. jadi tolong supaya ini dibenahi, jangan sampailah nantinya itu sampailah naik ke atas Pak. Maksudnya ini jangan sampai di meja hijau, cukuplah sampai di sini aja, itu loh maksud saya. Jadi sekalipun hari ini belum bisa terjadilah konsekuen sepakatan, tolonglah Pak kepada Bapak Lurah supaya di akhir kemudian hari bagaimana kebijaksanaan dari pihak terkait termasuk Pak Lurah atau Bapak Kepala Dusun. Nah itu aja Pak. Iya. Masukan saya dari Pak Iya. Lurah. Aman kan? Nah, ya Pak, udah ini aku mohon Pak ini Ya. aku akhiri dari ucapan aku pada Pak Lurah, bila mana ada hal-hal yang kita ada saya minta maaf pada Pak Lurah. Ya. Nah ini saya akhiri dari saya selaku keponakan dari Bu Jem, dari Bu Sum. Nah ini aku mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila hukmil thoriq wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki cukup Mas Sum, niki mboten selesai. Disusun pun nek, maksudnya ngoten. Pun Ya, simpulan tuh begini. Semua berharap selesai dengan kekeluargaan, ya kan ya? Ya. Maka toh, tapi keluargaan itu, ya kita nih bareng-bareng saling mendengar. Nggak bisa mau otot-ototan. Gimana saya menyelesainya? Kayak Bajem terutama. Pahami dulu masalahnya. Kita tuh kan menyelesaikan masalah, pahami dulu masalahnya loh. Masalah itu ya jangan sepotong. Jadi bisa clear lah. Kalau cuma kayak gitu ya sudah, bubar aja nggak ada. Kalau masih nggak bisa saling kayak gitu kan, ya sudah. Tadi saya sudah berusaha, penjelasannya sudah mendengar secara langsung, kuping saya dengar, beberapa saksi mengatakan bahwa itu segini, bukan yang segini. Sekarang udah dibagi, udah dari dulu. Dan barang-barang kesimpulannya itu tinggal pikir aja lo masing-masing. Nanti terusin. Nah, kalau bisa nih lo gawo sekarang sudah balik ke awal, maksud saya sudah selesai salaman balikan lagi. Karena itu ceritanya udah begini. Hanya itu. Kalau pas paksa ujungnya balik ke sini nih. Ujungnya kemerembat kayak yang sini-sini dong. Maksud saya nggak mau panjang lebar. Kita udah sama-sama paham. Artinya terhadap kue segini ini kita udah saling bisa paham lah masing-masing. Jadi kita kan nggak lagi mengucapkan, nggak lagi berulang menyampaikan kan gitu. Hati yang berkata gitu. Selesai sudah kita sama legawo, sekarang balik ke asal sudah berjalan seperti biasanya lagi, nggak ada lagi tanya-tanya. Itu namanya keluarganya gitu, nggak bisa nih misalnya. Nah ya repot pula gitu kan. Artinya harapan dengan fakta dengan kenyataan itu harus sesuai. Untung mbak ikhlas ora. Nah, aku ki tetep ora ikhlas donya temekan akhir tetep ora ikhlas. Dadi donya panas ora donya anes. Aku lihat kangelan rame-rame ngurungi pedang ate grubios dagang aku entek tak entel niku ngono ki ramangan terus kene. Lek bapake ngomong ki kuwi kok Pak Puris lho, Mbok. Soale lek sanjang kali kula, makane Kowe kula. ngerti. Lah kula makane kula disanjang. Sanjang bayi ci Lah makane nggih. Mboke kan pun sanjang kula sanjang. Petungan karo iki. Nggih, tapi kan kula ahli waris Pak E. Nggih, makane kula ngoten. Kaya Pak dhewe diwai Pak Puris. Lek sing lor mbok, aku ki kur kidul corah. Nah, aku ki lek omong. Lek sing lor mbok, lek Si sing panggara kidul. percaya. Pokoke lek sing kidul ki aku tetep ora lilo, tetep ora ikhlas.
Hati dunia ora dunia anyep dunia panas. Kayak berpikir meneh. Gitu aja. Jadi itu Ini dibubarne wae serasa. jadi gitu cerita ya. Jadi jadi begitu ya. Saya ini bersama-sama disaksikan bahwa kuah itu segini. Ini sudah, ini saya ngambil putusan ini karena berdasarkan fakta yang ada saat sekarang. Ya, kuah itu segini, sisa segini. Ya ini sudah nggak diurusin. Inilah diurus sama Ngomong urus lemangan yo wis suwi. sekarang ini sudah ya sudah ini saya ambil kesimpulan ini kembali kasar sudah nggak ada lagi tutup ini biarin mereka garap yang sini silakan ya gitu ya kamu jangan satu lagi Ya nggak jadi apa-apa. sama-sama itu ya udah itu kesimpulannya jadi sama-sama udah itu aja itu. Tapi itu tadi bilangnya kayak gitu kan artinya tidak terima dengan keputusan yang ini. Ya itu udah tadi maksud aku kan masalahnya udah jelas nih saya kan nggak kasih masalah kan ini masalahnya kenapa cerita mbah awal ini harta ketika masih bersama belum nikah lagi ternyata bukan hanya yang segini ya apa bedanya ini dengan yang ini gitu nggak bisa bicara separuh ini namanya menang sendiri kan udah sepakat udah sama mendengar saya ngasihkan langsung saya juga matakan ya segini kuah itu dibagi bahkan bukan lagi bagi tengah tapi bagi pinggir Begitu tuh Pak terulang balik Ulang ini bubar nih wae. Iya. Wae oleh tak jaluk, ora oleh tak jaluk, tetep tak jaluk. Iya, jadi kesimpulannya belum ada Kalau keputusan Pak ya. Di selain hasil ini ngumpulnya. ya silakan ya gini ya saya sudah nyampaikan ya ini keputusan saya ketika ada yang coba nentang dan silakan saya di depan silakan saya nggak ada beban masalahnya itu aja mau Pak Kades mau apa silakan karena saya udah dengarkan masalahnya segini kuenya Jadi kan silakan nggak ada kesimpulan di mana nggak ada kesimpulan sudah jelas sudah sama-sama tahu kue itu segini bukan lagi bagi dua ini malah bagi segini gitu ya silakan nah ini saya putuskan sudah yang sudah yang digarap sama orang itu sudah biar mereka legowo pun ini pun begitu apa yang digarap mereka legowo selesai Iya, kan nangkap lah. nah ya namanya itu Pak lah Lurah. kira-kira jangan diulang-ulang lagi gitu loh Pak Basir Ya. udah itu aja Tapi kan dari pihak Anu maksudnya itu kan andai kata nggak terima dengan keputusan ini kan mau ngadu ke selanjutnya atau gimana kan yang nggak usah diatur itu hak mereka ini juga punya hak udah saya bilang kan saya nengah di sini ini sudah keputusan silakan ketika ini apa yang saya ambil silakan gue masing-masing yang digarap sana garap di sini ketika ini apa yang kata saya ngerti silakan di cara lain tapi saya sudah masuk saya pasti masuk juga udah gitu aja jangan dipanjangin lagi itu hak masing-masing nggak usah dibuka di sini gitu mau saya lebih buka lagi saya bisa tapi nggak usah gitu loh udah gitu aja ya sudah namanya suatu keputusan ya nggak mungkin semua pihak itu terima itu sudah pasti nggak mungkin semua terpuaskan karena saya ini bukan alat pemuas Bahasa tadi omongan ini kan gitu orang jadi sudah tinggal keputusan ya tinggal balik ke negara kita legowo lah udah gitu aja pokoknya aku tetep tak jaluk ora ikhlas ora donya temenan akhirat aku tetep ora lilo ya jadi dadi donya panas ora donya anyep saya nggak mau mancing ini nggak legowo nanti ini nggak legowo Malah terulang-ulang. terhadap yang ini mangan emosi daging malah dadi nanah keputusan ini artinya kan dari dua pihak belum jalan keluar secara anuan tapi andai kata itu selanjutnya gimana kata sudah omongin Pak Pian mau ngobrol soal Monggo, selesai. jadi Pak Pian Ya udah tahu kemarin- ceritanya. Siapapun nanti ada yang saya jelaskan. Ini saksi. Ini gue ini. Udah itu aja dasar saya. Silakan. Artinya semakin terbuka, makin nanti ada pihak yang tambah malu. Saya cukup sudah. Itu aja. jadi cakap ngomong nggih Ya. adapun selanjutnya monggo negosiasi Monggo masing-masing buatkan nggih urusan dan ini. makan nah mau Mas Mas kono kene ra ikut itu ya malah. Nggih. Yang saya hormati kepada semuanya karena ini
Ya, aku tetap meraih kelas mulai utang Sih, nelan. kesimpulannya Bapak Sopyan artinya udah jelas, kita sudah mengenai semuanya. Semoga dari pihak sana dan pihak sini bukan satu keluarga, itu menjadi motivasi kita semuanya. Yang kita berharap itu semuanya masuk ke satu keluarga. Nanti seandainya itu habis dari sini terus kurang puas, itu bukan artinya itu lanjutannya udah lain. Silakan Ya, iya, silakan masing-masing. itu tetap Pak Sopyan. Iya pasti saya Andil. tetap Ya, Pak, ya. ya karena tetap pasti saya dipanggil karena saya pamongnya. Iya. Ya. Ya udah dulu, semoga perkembangan sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya awal hingga akhir, apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Ya, makasih Pak ya.